Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC. ILC adalah iCommunity Level Up Club. Nah, ILC kita punya tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, tadi teman-teman sudah pada kenalan ya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri buat teman-teman yang belum kenal. Nama saya adalah Juanda Rovelin. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Nah, beberapa karya saya itu ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan terbit kedua yang warna hijau, dan ada juga buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, game card ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Nah, jadi teman-teman bisa belajar digital marketing bersama teman, keluarga, ataupun rekan kerja seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity? iCommunity ya adalah platform, teman-teman. Ya, dia adalah platform dengan visinya adalah menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misi kita merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Ya, tagline kita adalah Share Growth Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, serta menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas bisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita punya kode etik. Nah, kode etik kita, kami adalah para bisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Ya, oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity, teman-teman. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah sharing yang sangat luar biasa ya tentang bagaimana kita mempunyai powerful pitching strategi ya. Karena kita tahu teman-teman ya, strategi ini sangat penting sekali ya karena dengan bisa pitching ataupun bisa mengkomunikasikan ide bisnis kita ke publik, maka kemungkinan akan terjadi sangat luar biasa, teman-teman. Bisa kemungkinan terjadinya penjualan, bisa terjadinya dapat investor, atau bisa terjadinya mendapatkan partner bisnis. Nah, bagaimana supaya nggak salah kaprah? Nah, kita akan mendengarkan sharing yang sangat luar biasa ya dari ini adalah brother saya ya, saya kagum juga sama beliau ya. Kelasnya juga banyak sekali dan sering dipanggil oleh korporat besar ya. Kalau dilihat tuh background-nya aja BUMN tuh ya. Mari kita kasih sambutan yang sangat luar biasa untuk Pak Ari Budi Utomo. Kasih tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Pak Juanda.
Thank you nih bisa hadir di sini. Saya kenalannya lewat video aja, izin kali ya muter video 1 menit, Pak Juanda. Aktivitas sebelum pandemi ini, aktiviti kegiatan offline training ya, sekarang online. Oke, baik Pak Juanda. Salam kenal kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir. Ada 40 orang lebih yang mudah-mudahan menjadi deal maker yang handal. Saya izin menyapa semua teman-teman. Bacanya e-community atau i-community ini Pak Juanda? i-community. i-community. Saya mohon izin ini semenjak saya jadi co-host, Pak Juanda tenang aja, nggak usah klik-klik apapun ya. Biar saya yang ngontrol spotlight, diskusi, breakout room, pokoknya semua saya ngontrol. Pak Juanda nikmatin aja, enjoy aja. Saya cuma butuh waktu sampai jam berapa? Kira-kira Pak Juanda sampai jam 9 atau bisa lewat? 9 boleh, sampai lewat juga nggak masalah. Kita di sini kalau. Oke, baik. Izin menyapa semuanya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di pertemuan malam ini. Saya bahagia sekali bisa ketemu Bapak Ibu di malam-malam. Mudah-mudahan menemani kegiatan paralelnya bersama keluarga, atau sedang makan malam, atau sedang aktivitas apapun. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, penuh keberkahan, dan kita bisa mengambil manfaat, dan mudah-mudahan bisa benar-benar membuat kita menjadi orang yang berlimpahan ya. Jadi deal maker yang handal, makin maju terus, makin berkah terus. Untuk itu, saya biasa memulai Pak Juanda dengan aktiviti foto bersama. Ini buat saya sih penting gitu ya. Karena actually ini foto bersama ini bukan hanya sekedar foto, tapi saya mengcapture energi dan auranya seseorang ya. Seperti kata Pak Jokowi, melihat Pak Bu Mega katanya auranya itu cantik dan karismatik. Maka seorang deal maker handal itu memang jago, atau seharusnya memang bisa melihat aura. Ini orang ini auranya kira-kira seperti apa, lagi happy atau lagi sedih, cocok kita dekati, cocok kita ajak kolaborasi, atau jangan dulu, kita tahan dulu, lihat momentum yang tepat, kita lihat hobinya apa, profilingnya, apakah suka golf atau tidak, di golf juga ngomong yang tepat kayak gimana pitchingnya. Foto bersama ini bukan sembarang foto. Ini Pak Juanda kita lihat cerah sekali malam hari ini ya, nggak perlu difoto aura, udah kelihatan nih aura keberkahannya, bisa bikin berbagai macam event, bahkan mentor-mentor saya datang di event i-community ini dan happy banget saya bisa ada di sini gitu ya. Jadi saya akan kasih waktu ya kira-kira 10 detik untuk siap foto bersama. Ada konteksnya, ada pesan dari foto bersama. Apa itu? Kita mau pitching, kita mau deal making, mau negosiasi, mau approach orang gitu ya, dengan berbagai macam ide solusi, dengan berbagai macam produk, dengan berbagai macam ajakan kolaborasi gitu. Kadang-kadang ada obstacle yang muncul gitu ya. Obstacle-nya bisa dari berbagai macam lah ya. Kalau online ini ada obstacle jaringan lah, waktunya nggak ada lah. Kalau saya punya obstacle utama, ini foto bersama ini kita melakukan yang namanya validasi pertama. Quotes-nya begini Bapak Ibu sekalian. It's hard to face the problem if the problem is your face. Berat menghadapi permasalahan, menghadapi semua obstacle dalam approach orang, deketin orang. Kalau masalah utamanya ternyata wajah kita sendiri kira-kira ya. Wajahnya gimana harapan saya? Senyuman termanis di foto ini. Ya, jadi saya akan kasih waktu 10 detik. Saya pengen semaksimal mungkin, kalau ada 50 orang ya 50-50-nya on cam selama tidak di toilet gitu ya. Selama aman saja gitu ya, masih bisa menunjukkan senyumnya, maka ini senyum ini ada nilai sedekahnya, ada nilai keberkahannya senyum kita ini ya. Maka saya kasih 10 detik, ini udah makin banyak, ini ada Pak Lukas, ada Pak Boni, Pak Paulus, Pak Jo, Mbak Leva, Pak Trisna juga sudah on cam, Pak Sutik, Pak Hudi ya, senyumnya manis sekali. Saya hitung 10 detik ya. Mudah-mudahan kita bisa mengcapture semua wajah-wajah dan energi malam hari ini. Sekaligus kita doakan yang tersenyum malam ini
rezekinya makin berkah, berlimpah, networkingnya makin super power, dan mudah-mudahan bisa membahagiakan semua keluarga besarnya. Ya, saya hitung 10 detik ya, Amin. mudah-mudahan bisa on cam semua. 10, ini baju Ayo pink, teman-teman, silakan. baju pinknya On Bu Latifah cam, ini on cam. menggoda sekali ya, baju birunya Pak Trisna juga. 10, 9 nih kelihatan wajahnya Bu Anja, ini kelihatan ini jaringannya, energinya udah kelihatan nih, udah menteri-menteri semua, tapi mau belajar lagi ya. 9, Pak Doni juga ya, bisa ganti bajunya sendiri dia tiba-tiba. 7, 6, oke, very good. Pak Rizal kelihatan wajahnya dari rambutnya aja nih, Pak Rizal udah deal maker handal, udah sering pitching ke banyak klien, tapi masih mau belajar lagi, masih setengah gelas kosong lagi ya. 6, 5, ini ada citah, anak citah juga ada di sini, Mbak Anissa Eva Yuning Tias ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat apakah benar citah yang hadir di Zoom kita. 4, ayo senyum manis. 3, Pak Prachna Arya Bimo juga sudah hadir. 2, 1. Oke, tahan senyumnya. Senyum itu ada levelnya. Saya mau izin Bapak Ibu. Ya, saya jelasin dulu sebelum foto ya. Senyum orang itu ada levelnya. Level 1 itu nggak kelihatan giginya. Gini doang nih. Itu level 1. Apakah bisa deal? Bisa. Ya, banyak orang yang senyumnya gitu deal. Tapi ada lagi yang lebih manis. Lengkungannya lebih ke atas lagi. Begini, gini Bapak. Lebih tinggi lagi. Ada lagi yang lebih keren lagi level 3, giginya udah mulai kelihatan tuh. Udah kayak Pak Setio Budi. Nah gini, giginya kelihatan. Nah, Pak Juanda gitu ya level 3. Tapi ada level 4 ini. Pak Felix ini level 4 nih ya. Charmingnya tuh keluar pada senyum Pak Trisna tuh giginya merekah gitu Pak. Iya, 2 cm kiri, 2 cm kanan. Saya pengen senyumnya level 4 semua. 1, 2, 3, senyum paling manis. Pakai suara ya, mantap sekali. Yang kedua, gesturnya dikeluarin, tangannya ditunjukkan. Boleh di kepal, boleh cuan, boleh jempol, boleh peace. Pokoknya tangannya kelihatan ya. Siap-siap. Saya capture wajahnya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh tepuk tangan virtual, ada reaction di situ, ada tepuk tangan virtual Bapak Ibu, tepuk tangan virtual. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya nggak pengen hanya satu arah. Saya pengen bener-bener pertemuan malam ini, walaupun Bapak Ibu sambil makan malam, sambil meeting, sambil ada Zoom lain, saya pengen Zoom yang ini ada kebermanfaatannya. Ya, jadi saya pengen Bapak Ibu diketik di kolom chat. Saya pengen menggali apa ekspektasi Bapak Ibu di pertemuan singkat 1 jam ini. Ya, tolong diketik di kolom chat. Harapan dan ekspektasinya apa. Nah, nanti dari harapan saya akan menggali lebih jauh. Kenapa? Karena memang saya selalu memulai sesuatu itu Bapak Ibu selalu dengan sebuah quotes. Quotes ini disampaikan oleh Einstein. Ya, apa kata Einstein? Kalau saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan sebuah problem, maka 55 menit saya akan benar-benar berpikir mengenai real problemnya apa. Baru 5 menit berpikir mengenai solusi. Presentasi itu gampang. Nanti materinya saya share ke Pak Juanda, gampang aja. Tapi oh ini Pak Felix sudah minta kontak ya, langsung silaturahmi ya, network ya. Saya minta Bapak Ibu diketik di kolom chat apa harapannya ya. Waktunya hanya 10 detik, diketik semua, ini doa kita, kita aminkan semuanya ya. Siap-siap. 10, yuk diketik di kolom chat. Harapannya malam ini dapat apa? 9, 8, ini Pak Hudi kayaknya udah nggak sabar kenalan ya. Saya Hudi Gunawan, yes. Harapannya apa Bapak Ibu? 7, jangan-jangan nggak tahu pitching itu apa gitu ya. 6, 5, deal and deal, yes. 4, 3, 2, 1. Oke. Ternyata ada yang harapannya pitching, tapi ada juga yang harapannya networking. Strateginya juga gimana ya? Oke, Bapak Ibu, walaupun pertemuan kita singkat, saya pengen semua goals ini benar-benar penuh keberkahan dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya minta suaranya semua keluarin, bilang amin sama-sama. Semoga dapat manfaat dan dapat ekspektasinya. Semuanya bilang amin, suaranya keluarin, bilang amin. 1, 2, 3. Amin. Oke. Ya, kita pengen dapat goals itu, dan ini kita butuh bener-bener konsentrasi Bapak Ibu, karena 1 jam ini bener-bener padat banget. Ada study case, ada strategi, ada cara-cara. Saya pengen bagi semua, tapi waktunya nggak tahu cukup atau nggak, saya tancap gas aja ya. Tapi sebelumnya saya harus dapetin, ada juga yang pengen networking. Sebelum networking, sebelum materi, saya pengen tanya Bapak Ibu, nutrisi kita harus dipenuhi nih, karena di kecepatan tinggi dan sharing dan banyak interaksi, ini butuh nutrisi. Ketik di kolom chat, udah makan atau belum Bapak Ibu? Sudah makan atau belum? Ayo, jujur. Diketik di kolom chat, sudah makan atau belum? Kita pakai kolom chat. Loh, belum makan ini ternyata.
Yang belum makan silakan makan sambil ikut kelas saya ya, no problem. Apa namanya? Enjoy aja di kelas saya pokoknya ya, santai sambil aktivitas apapun. Bapak Ibu, saya mohon izin, ada activity yang biasa saya lakukan. Saya biasanya kalau orang punya ekspektasi saya bantu untuk memenuhi ekspektasi ya. Saya pengen Bapak Ibu dengan jam terbang Bapak Ibu sekarang coba untuk bangun networking semampunya dulu. Kalau masih malu-malu nggak apa-apa, kalau masih malu-malu ya diem aja. Tapi kalau punya kemampuan pitching, coba pakai untuk kenalan. Saya pengen Bapak Ibu, ini kesempatan networking, saya akan bagi ke dalam ruangan-ruangan kecil. Dan saya minta Bapak Ibu interaksi satu sama lain. Jadi saya minta on cam supaya Bapak Ibu kesempatan jualan juga gitu ya. Jadi bukan hanya deal dan deal, ini kesempatan kita silaturahmi loh, kesempatan networking loh ya. Saya hanya kasih waktu cuma 3 menit. Manfaatin kesempatan ini untuk networking, untuk memperkenalkan bisnis Bapak Ibu apa ya. Kalau bisa kenalannya kayak saya nih. Nama saya Ari Budi Utomo, saya adalah founder dari Edeos Consulting, Executive Director dari TYPSS, membantu institusi, public figure, perusahaan nasional, multinasional, BUMN, startup untuk meningkatin skill komunikasinya agar mereka bisa mencapai goals-nya dan mereka bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kira-kira gitu. Singkat 15 detik, tapi orang langsung tahu, oh, kalau Coach Ari ini identik dengan skill komunikasi. Identik dengan gimana menjadi deal maker yang handal. Nah, sekarang Bapak Ibu kesempatan tampil di room-room kecil dulu, silaturahmi ya. Saya akan bagi roomnya, ini ada 55 orang. Bapak Ibu kalau nggak tampil juga nggak apa-apa, cuma 3 menit, lewatkan saja. Kesempatan itu adalah pada saat ada keberuntungan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan juga peluang, kita ambil, kita tampil. Nah, di situ kita berikan yang terbaik. Nggak apa-apa, ini pretest, kira-kira pretest ya. Saya akan bagi breakout room-nya menjadi dikit aja, ini cuma 7 breakout room. Nah, 7 breakout room, ini mudah-mudahan angka berkah gitu ya. Satu breakout room juga isinya 7 orang gitu ya. Saya minta 7 orang ini nyobain untuk kenalan. Satu orang waktunya pendek sekali, 15 sampai 20 detik. Ya. Hanya kenalan nama atau mungkin apa solusi yang ditawarkan gitu ya. Bapak Ibu, waktu cuma 3 menit, ini lebih kecil, lebih pendek lagi dari pitching, ini disebut dengan elevator pitch. Ini yang merubah hidupnya Pak Sandiaga Uno dulu waktu ketemu Pak Dahlan Iskan. Ya, saya sempat webinar bareng Pak Sandiaga Uno menceritakan bagaimana hidupnya melenting gara-gara elevator pitch. Dan baru tahun ini Pak Sandi ketemu Pak Dahlan mengklarifikasi tentang skill elevator pitch itu. Viral juga videonya mereka berdua sharing ya. So Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Ya, dikeluarin suaranya ya. Apakah siap bangun networking, silaturahmi? Siap nggak? Halo, suaranya mana? Halo, halo. Mana suaranya? Siap. Oke, Siap. sip ya. Kita lihat. Walaupun di antara 7 orang cuma ibu yang ngomong, nggak apa-apa. Yang penting produk kita sudah disampaikan di sana. Kira-kira udah pitch di sana ya. Dan saya minta kalau bisa semuanya on cam. Yuk kita praktek di sesi komunikasi itu, yang penting prakteknya, nyobainnya. Karena kita pengen networking. Dan jangan lupa saya kasih rules ya. Yang pertama ngomong adalah orang-orang berabjad A. Kita kasih kesempatan untuk orang-orang abjad A. Anissa, Pak Arjo, terus ada Pak Anja, kemudian Pak Ari Sanjaya, baru B ya Pak Boni, gitu-gitu ya. Pokoknya A, B, C, D Pak Amin, Mbak Angel, Pak Aris Irwansyah. Pokoknya kita minta yang pertama tampil yang huruf abjad A, kira-kira gitu ya. Waktunya hanya 3 menit, Bapak Ibu, manfaatkan betul-betul. Abjad A kalau nggak ngomong 15 detik, langsung B-nya ambil alih. B nggak ngomong 15 detik, C-nya ambil alih. Waktunya pendek. Kita lihat, nanti saya keliling ke semua room. Saya akan lihat energinya. Orang itu gimana kalau dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kalau saya ya, halo Pak, saya A, saya pertama ya, Arif Budi Utomo. Saya bisa bantu teman-teman untuk ningkatin skill komunikasi di mana-mana. Ya, sabar, belum mulai Bu, sabar ya, sabar. Udah keluar aja suaranya. Kesempatan Pak, on cam, ayo on cam. There is no second first impression. Walaupun ini pretest, nggak apa-apa lah. Yang penting tampil ya. Waktunya 3 menit. Mudah-mudahan jaringan Anda mendukung. Ya, prestasi sekarang ditentukan oleh jaringan. 3, selamat datang di breakout room masing-masing. Ini semuanya random. Tuhan yang ngatur, presisi, nggak ada yang kebetulan. 3, 2, 1. Yuk. Kita coba pelan-pelan masuk ke breakout room masing-masing. Saya coba lihat room 1.
Pak Hendro nggak masuk breakout room, Pak. Tab-nya dia hilang, Mbak. Halo Pak Freddy, Pak Ivan, Pak Boni, Pak Yan, Pak Rizal. Oke, kita close ya, close all room. Kita bergabung kembali. Oke, baik, selamat datang kembali. Selamat datang kembali, selamat datang kembali, selamat join kembali. Thank you sudah interaksi. Walaupun saya lihat masih ada yang malu-malu gitu ya. Masih ada yang nggak tampil sama sekali, ngomong juga masih malu. Masih ada yang filler word-nya banyak, masih bingung mengkonsep kenalannya gimana. Kalau Pak Trisna tadi semua produknya disebutin. Ada triplek, ada semen, ada besi, semua disebutin ya Pak Trisna ya. Nanti kita coba untuk make over elevator pitch agar singkat, tapi berhasil untuk menyampaikan pesan kita. So, thank you banget Bapak Ibu. Yang penting yang udah punya niat pengen bangun jaringan, minimal di sini udah silaturahmi sama orang baru. Saya pengen dengar suaranya dong. Apakah tadi Bapak Ibu menemukan kenalan baru di breakout room? Halo, ada kenalan baru? Ada. Yes, Ada. Santos. Oke, sip, very good. Nah, mudah-mudahan kita setiap kali ada kesempatan begitu, kita bisa tampil all out, tampil yang terbaik di semua forum, di semua jenis pertemuan. Kita bisa rise above the crowds, menonjol dan bisa memberikan solusi kita dengan cara yang terbaik. Nah, saya mohon izin Bapak Ibu untuk memperlihatkan, ini adalah salah satu video orang yang lagi pitching. Tugas Bapak Ibu adalah melihat sebenarnya di pitching itu apa sih gitu ya. Ini adalah pitching seorang anak ke ibunya yang pengen dapetin tablet impiannya. Ya, saya pengen dengar suara Bapak Ibu. Boleh kita putar video singkat Bapak Ibu? Suaranya boleh dikeluarin? Boleh Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Boleh. Saya mute dulu supaya kita fokus ke videonya. Ini video seorang anak yang pengen dapetin iPad terbaru. Untuk materi yang disampaikan kayak key terms, teori dan lain-lain harus punya banyak banget textbook. Aku udah dikasih file textbooknya, total itu dari 4 pelajaran ada 12. Jadi aku udah ngukur juga nih beratnya each things yang akan aku bawa. Indri Briski. Yang pertama iPad itu kurang lebih 900 gram doang, tergantung iPad apa dulu. Ada kamu dalam bentuk perempuan gitu ya. Oke, terus kalau buku kok cewek dan pinter. dan Sepertinya saya harus berpikir. Nih, lihatin. Gimana guys menurut Anda guys? Ya guys. Contreng apa enggak tuh Contreng atau enggak? Kok udah disilang tuh? Iya benar. nggak beda itu. Oke, video kedua adalah video seorang laki-laki yang pengen melamar seorang wanita. Ini lagi pitching juga ya. Bukan di survival lagi Pak, maksudnya kita berdua ini bukan mikirin survival lagi. Kalau finansial kan mikirin survival, gimana makan, gimana rumah, kita udah nggak di situ Pak.
mental kita sekarang udah ke gimana berkarya gitu. Kalau sekedar survival gitu, jadi tukang beca, jadi dagang baju di Tanah Abang juga survival, bisa hidup. Tapi kita nggak di situ. Kita udah nggak di level survival mode lagi gitu. Kita di level gimana kita bisa berkarya, gimana kita bisa berkontribusi. Dari itu nanti uang dapat. Oke, baik Bapak Ibu. Ada 2 video pendahuluan. Saya pengen Bapak Ibu ketik di kolom chat, saya kasih waktu 10 detik. Jadi pitching itu apa sih Bapak Ibu? Nah, itu pertanyaan saya. Menurut Bapak Ibu sekalian, pitching itu apa sih, makhluk apa kira-kira? Nah, yuk saya kasih waktu 10 detik. Pak Tito sudah ngetik, yang lain juga ngetik ya. 10, 9, ayo. Menurut Bapak Ibu jadi pitching itu apa? Diketik di kolom chat Zoom ya. 8, 7, 6, 5, 4, terima kasih Bu Sandra. 3, 2, 1. Oke, saya baca ya. Yang lain ngetik boleh ngetik ya, Bapak Ibu ya. Saya baca dulu. Menurut saya, menurut Pak Arjo, bila bisnis malah tidak laku dengan cara pitching, apakah ada alternatif? Nah, sabar Pak Arjo. Ini udah masuk pertanyaan aja, belum masuk materi, udah pertanyaan. Sabar. Pertanyaan nanti kita masukin di akhir-akhir lah ya pertanyaan ya. Karena materinya belum ada. Nanti kalau udah ada materi dikit, baru kita langsung Q&A. Pak Titus meyakinkan orang itu pitching, menyampaikan proposal agar disetujui Pak Hudi. Bu Sandra upaya PDKT plus merayu dikit untuk dapetin tujuannya. Pak Setio Budi deal. Pak Lukas menyampaikan maksud dengan jelas dan singkat. Pak Felix menjelaskan bisnis kita dalam waktu singkat namun menarik perhatian orang. Pak Santos bikin orang penasaran. Arif Sunanta sebuah pengajuan untuk meyakinkan. Pak Butan Liliana menawarkan untuk memberikan informasi isi hati kita, meyakinkan orang, winning people, buat orang menjadi deal, yang dilakukan convince seorang, meyakinkan lawan dengan confident dan data yang reasonable dan akurat, selling the idea, upaya meyakinkan calon klien. Wah, jawabannya keren-keren banget. Bapak Ibu boleh kasih reaction, tepuk tangan dong, tepuk tangan, ini udah pada keren semua ya. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu. Bapak Ibu, jadi gini, saya mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar bisa ngasih impact walaupun sangat singkat Bapak Ibu. Buat saya pitching itu ada berbagai macam kondisi, cara, dan tujuan. Ya. Ada yang pitching benar-benar presentasi dan habis itu ngobrol-ngobrol Q&A. Biasanya dilakukan oleh startup yang pengen dapat investment. Ya, lagi rame banget di pitching day, pitching festival gitu ya. Bahkan kemarin saya menjadi mentor untuk Indonesia Digital Talent. Mereka pitching langsung ke Pak Erick Thohir, ke Pak Nadiem, ke Mbak Najwa, startup terbaik Indonesia. Itu pitching juga gitu. Tapi pitching yang malah sering saya hadapi sehari-hari adalah pitching proposal untuk ngedilin ide bisnis kita. Nah, itu paling sering. Ya. Dan ini adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Jangan disamain pitching 3 menit dengan startup yang nanti akan saya share sekarang. Dengan pitching kita ngedeketin orang, cara approach orang dan jadi deal maker handal. Ini hal yang agak berbeda. Walaupun di dalamnya ada presentasi, tapi approach-nya agak berbeda. Apa bedanya? Saya mohon izin untuk langsung ini ya Bapak Ibu, langsung memberikan experience saya. Jadi bedanya adalah pitching yang untuk investment investor itu harus membuat pitch deck yang sangat rapi. Ya, dari problem, solution, unique value proposition, business model, competition, pokoknya macam-macam gitu ya. Tapi kalau proposal bisnis yang cara kita pitching ngedilin ke satu institusi atau partner dan lain-lain, itu biasanya banyak ngobrolnya, dengerin dulu, hati ke hati dulu, baru kita nyampein ide kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya pengen lagi-lagi ngecek problem Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya kalau pitching ngedilin itu, boleh tahu nggak Bapak Ibu, biasanya ngedilin apa dan dengan siapa? Nah, supaya nanti to the point, ini isinya orang startup semua, atau bisnis-bisnis yang sebenarnya lebih banyak ke proposal-proposal yang banyak bertemu orang, ngobrol dulu, baru jelasin produknya dan solusinya. Yuk Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu, itu pitching mengenai apa, dengan siapa, kira-kira ya, supaya saya tahu profil Bapak Ibu semua. Misalnya, saya pitchingnya supaya keterima kerja aja, Mas. Yang penting enak ngobrolnya, enak saya diterima kerja. Kalau saya memang pitching untuk dapetin wanita idaman saya sih, boleh ya. Ya terserah. Yang penting Bapak Ibu biasanya atau skillnya mau dipakai untuk pitching apa sama siapa. Waktunya 10 detik. Diketik di sini supaya saya tahu semua cerita Bapak Ibu. Pitching apa sama siapa? Yang paling sering ya, jangan semuanya Pak Hudi, jangan-jangan Pak Hudi semua dijual nih, ya. Saya pengen yang paling sering atau yang mau dihadapi ya, karena beda-beda kondisinya, benar kata Pak Hudi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, yuk diketik yuk, 3, 2, 1. Pitching apa, tentang apa, dengan siapa. Oke.
Kalau kata Pak Suwandi, jasa keuangan kepada klien perorangan. Oke, jadi menjelaskan tentang jasa keuangan, impact-nya, dan impact-nya juga beda. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan berbagi teknik pitching, tapi mohon izin, saya akan bedah dulu sedikit supaya Bapak Ibu ngelihat bahwa pitching itu adalah bagian dari journey menjadi seorang deal maker ya, karena saya lihat deal maker itu ternyata journey ya, perjalanan, dan ini menurut saya adalah hal yang pengen saya share. Jadi deal maker itu menurut saya ada tahapan pertama Bapak Ibu. Tahapan pertama adalah, ini dari pengalaman saya ya, tahapan pertama ini skill yang dibutuhkan namanya interpersonal skill. Ya, interpersonal skill buat saya adalah bagaimana kita cepat nyambung sama orang lain, cepat akrab sama orang lain, dan ini butuh teknik yang namanya kemampuan membangun kesetaraan. Kesetaraan itu dimulai dari kesetaraan penampilan yang menyenangkan dilihat, groomingnya hati-hati Bapak Ibu, first impression penting banget. Memang Tukul Arwana sering bilang, don't judge a book by its cover gitu ya. Tapi mohon maaf, di era sekarang orang ngecek covernya dulu ya. Makanya mereka tadi masuk dengan baju yang rapi, yang keren, dan seragam gitu supaya mantap. Yang kedua, kesetaraan percakapan, kita bisa jadi pendengar yang baik juga di sini. Dan yang terakhir adalah kesetaraan bahasa tubuh atau bagaimana kita bisa nyambung body language-nya dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau udah connect di sini, ini perlu listening skill di sini Bapak Ibu ya. Oh, oke, sorry. Di sini perlu bagaimana kita bisa cepat sekali approach-nya berhasil. Intinya approach first impression-nya berhasil ya di awal. Ini belum presentasi Bapak Ibu, masih ngobrol-ngobrol. First impression ya. Yang kedua, ini ada skill-nya sendiri, ini sendiri. Yang kedua menurut saya skill yang dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk menggali apa yang dibutuhkan oleh customer kita ya, business communication. Saya maksudnya business communication kenapa? Karena di sini Bapak Ibu perlu kemampuan listening skill yang sangat kuat. Listening skill yang sangat kuat. Listening itu beda sama hearing, tidak sama dengan hearing, beda ya. Beda dengan hearing karena listening skill kata kuncinya adalah list, sementara hearing kata kuncinya adalah ear. Ini hal yang berbeda. Listening adalah list, dan ear adalah telinga. Beda ya, telinga keluar telinga kiri, telinga kanan ya. So Bapak Ibu sekalian, pada saat business communication kita harus bisa bagi dua kondisi, yaitu menurut saya yang paling penting adalah present state, kondisi atau disebut saya dengan kondisi aktual atau kondisi saat ini, kondisi aktual customer kita, apa problemnya, kondisi atau problem saat ini gitu ya. Problem saat ini. Dan kita perlu menggali juga yang namanya desire state. Desire state. Desire state. Apa itu? Harapan atau solusi yang diinginkan. Solusi ideal customer. Ini Bapak Ibu, dalam pengalaman saya ini butuh digali terus sehingga kita sehingga kita menemukan gap di sini, ada celah di sini Bapak Ibu, yang saya sebut dengan gap bisnis ini. Ini kalau dapat ini, wah ini peluang bisnis, benar-benar peluang bisnis ya. Dan cari kira-kira solusi yang tepat Bapak Ibu. Di sini benar-benar cari solusi yang kita bisa bantu bagian mana. Kalau saya kan bantunya biasanya paling di bagian skill komunikasi atau networking atau hal-hal yang berhubungan dengan training development ya. Kalau disuruh Pak Juanda misalnya, Pak Ari bisa bikin website nggak? Bikin digital? Oh, amboh, kasih Pak Juanda semua itu. Yang digital kasih Pak Juanda, kira-kira gitu. Ya, jadi tentukan kira-kira solusi apa yang bisa diberikan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, baru ini yang saya sebut dengan pitching. Pitching itu bagian yang nomor 3. Nah, pitching ini harus sangat singkat. Sesingkat-singkatnya Bapak Ibu, jangan panjang-panjang. Sangat singkat. Sangat tajam juga. Tajam itu berarti pas yang di bagian mereka sentuh di hatinya. Dan niatnya memang intentionnya itu memang pengen membantu orang, intentionnya memang pengen bantu, niatnya pengen support, pengen give the best, pengen bikin orang itu mencapai goals-nya. Jadi benar-benar memang deal maker handal itu dia tulus ya, yang benar-benar pengen bantu orang support untuk dapat goals-nya ya. Dan yang terakhir, ini baru bagian deal making yang terakhir ya, ini bagian harga lah ya kira-kira. Negotiation skill ya, negotiation skill ini Pak Juanda simpel aja. Pak Ari mau ngisi sebentar? Oke, boleh, siap. Nah, negotiation skill ini berarti bagaimana kita ya di sini ngatur-ngatur inilah ya, ngatur-ngatur story ya. Tadi ya kita belajar ya, story, humble, terus listeningnya dengerin juga di sini masukan-masukan sampai akhirnya kita deal dan terus deal pada saat ketemu orang. So Bapak Ibu, yang saya sharing malam itu cuma pitchingnya doang ini, yang sangat singkat, sangat tajam, yang intensinya untuk support, bantu, dan give the best. So Bapak Ibu sekalian,
Nanti kita buka sesi tanya jawabnya mungkin 5 menit terakhir aja ya. Saya izin untuk sharing materinya cepat aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pitching, khususnya pitching ke investor gitu ya. Ini biasanya memang ada pitch deck-nya yang kita siapin ya. Pitch deck ini tujuannya adalah agar kita bisa buat slide yang memang investor itu suka, khususnya yang startup-startup nih ya. Mulai dari kita harus kenal, kita perlu kenal audiens. Sama sebenarnya prinsipnya. Audiens kita ini siapa, kira-kira posisinya apa, tantangan mereka apa, profil mereka apa, kira-kira mereka orang yang inovatif, orang teknis, orang praktis, mereka fokusnya ke cuan atau ke social impact lingkungan, sampai mereka orang teoritis atau praktisi. Kalau teoritis berarti banyakin data, banyakin ini, kalau praktisi banyakin implementasi ya. Yang kedua adalah objektifnya apa. Kita pengen apa sih pitching ini? Pitching itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa pengen kita ini ya, contohnya ada meeting lanjutan, bisa nandatanganin cek langsung, bisa kita pengen dikenalkan kepada satu ekosistem baru, bisa minta feedback doang gitu ya. Bisa kunjungi website kami, yang penting di pitching kami ini, atau kita minta orang untuk bantu tim kerja kita. Jadi banyak tujuan pitching itu harus jelas apa objektif utamanya ya. Kemudian simple statement, ini adalah simple statement dari produk kita. Di industri apa sih sebenarnya bisnis kita harus clear. Kemudian apa pain atau problem yang pengen kita pecahkan, value-nya apa, sampai deskripsi produk juga perlu keren ya. Contohnya misinya ini, contohnya misinya, we transfer, misi kami adalah memungkinkan transfer yang mudah dari ide satu pikiran kreatif ke banyak pikiran. Kalau saya, Ideas Consulting, kami membantu para game changer untuk mewujudkan idenya menjadi profit dan realita. Kira-kira gitu. Brainstorming the pain, pain ini perlu diceritakan dengan keren, siapa yang mengalami pain, seberapa besar pasarnya, apa akibat dari pain itu, apakah orang bisa sampai kehilangan waktu, kehilangan uang, kehilangan pelanggan, lebih banyak birokrasi, lebih kompleks, atau ada dampak sosial, dampak lingkungan, ini dipikirin benar-benar Bapak Ibu, pain, dan dipikirin memang ide sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa ditulis di post-it untuk dapetin ide-ide yang kita pakai untuk kita present yang sangat singkat tadi. Ya. Produk kita juga perlu disajikan dengan cara yang keren. Kira-kira apa yang dilakukan oleh produk kita? Produknya ini fisik, digital, online, siapa aja yang membantu produk kita, teknologi apa yang digunakan di produk kita, apakah ini bisa bikin lebih cepat, lebih murah, lebih hemat, lebih mudah gitu ya, atau bisa mengurangi boros, atau bisa lebih baik bagi lingkungan, sampai apa yang keunikan dari produk kita. Ini memang perlu diisi agar kita memilih kata-kata yang tepat nanti pada saat kita ketemu dengan investor. Demo juga diperhatikan, hati-hati sama demo ini. Gimana cara terbaik untuk demo? Atau demo produk, atau nilai, atau gimana cara menjelaskannya. Apakah film animasi, atau langsung aja pegang barangnya, ditunjukin prototipenya, atau kita punya tampilan demo produk, kita pakai video, atau kita tunjukkan di layar. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau demo, nggak yakin 100% berhasil, jangan coba demo. Gitu ya. Ini banyak anak-anak startup yang sering masalah di sini. Dan apa keunikan ini perlu dipertimbangkan, apa yang menonjol dari produk kita, kompetitor, apa ada teknologi unik atau penggunaan unik, teknologi yang telah dikembangkan apa aja, apakah ada kemitraan, partnership yang unik atau kolaborasi besar, kreasi bersama, ada perjanjian khusus, bagaimana dengan kompetisi saat ini, apa yang berbeda dari yang lain gitu ya, sampai ada killer fitur nggak dari solusi atau produk Anda. Impact juga perlu dijelaskan dengan sangat baik. Apa solusi impact dari solusi Anda? Apa bisa dihitung dampaknya, berapa banyak orang yang terbantu, berapa banyak komunitas yang dapetin, dan berapa banyak orang bisa mendapat perbedaan, dan apa perbedaan spesifik yang Anda buat terhadap produk Anda, dan bagaimana dampak ini bisa tumbuh eksponensial nggak, bisa meroket kayak Gojek nggak, atau Uber nggak, kira-kira gitu ya. Dan punya customer traction nggak? Udah punya customer belum selama ini? Apakah sudah memiliki pelanggan yang membayar? Apakah ada perkembangannya? Bagaimana kabar subscriber? Apakah ada persen pertumbuhan pengguna yang ada saat ini? Bisa ditampilkan. Ini mereknya gimana? B2B atau B2C? Ke customer atau gimana? Dan prototipenya gimana? Yang berbayar udah laku atau belum? Validasi juga perlu dicek. Kadang-kadang mereka ngetek kan tadi, ngecek investor tadi, ngecek gimana kira-kira sekarang udah laku berapa? Berapa harga pasarannya? Nah, apakah udah pernah nanya ke klien atau mitra existing? Bagaimana yang mereka katakan terhadap keunikan Anda? Prototipenya udah berhasil, udah selesai atau belum? Bagaimana cara interview pelanggan? Udah pernah eksperimen online? Berapa banyak? Di mana audiensnya? Apa yang kamu pelajari? Ada umpan balik nggak untuk menyempurnakan Anda? Dan udah berada di on the track atau tidak? Gitu ya. Business model nih pasti udah tahu semua Bapak Ibu BMC ya, dari mulai kiri, kanan, tengah, diisi semua. Investment juga pasti mereka tanya, sudahkah menginvestasikan uang sendiri? Berapa banyak? Berapa yang udah di funding sekarang terkumpul? 3 hal utama yang dipakai, uangnya kemana gitu ya. Pencapaian apa yang akan bisa membantu investasi, berapa sekarang penggunanya, target pendapatannya berapa kalau diinvest, sampai ada versi terbaru nggak yang paling update dari produk Anda. Dan kira-kira Anda membutuhkan investor khusus nggak di industri yang membantu Anda.
Ini Bapak Ibu, pengetahuan dan jaringan juga dicek semuanya, dan ini adalah persiapan kita untuk menghadapi Q&A juga gitu ya. Tim kita juga dicek ya, kalau saya ngobrol sama investor pasti dicek timnya, siapa orangnya. Customer juga gitu, siapa associate-nya, siapa timnya. Apa yang membuat tim kita unik? Apakah memiliki pengalaman signifikan, track record di belakang layar, industri, perusahaan terkait, ataukah ada yang memang timnya bisa terhubung, bisa terkorelasi untuk memecahkan masalah kami? Ada karakter unik nggak dari tim Anda? Ada yang istimewa nggak dengan partner Anda, tim Anda, para founder atau partner kerja Anda, kira-kira gitu ya? Dan mana yang paling berkesan dari cerita tim Anda yang bisa diceritakan? Ya, sampai brainstorm why you. Kenapa Anda? Ambil langkah mundur Bapak Ibu. Kenapa aku melakukan ini? Why I do what I do, ya. Mengapa Anda secara pribadi bersemangat, passionate, memecahkan masalah problem ini? Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi tentang masalah yang Anda selesaikan? Sampai apa yang mendorong Anda sebagai pribadi? Mengapa Anda percaya bahwa ini penting untuk diselesaikan? Ya. Dan terakhir jangan lupa, closing-nya juga harus keren, end statement-nya Bapak Ibu, ya. Apa kalimat terakhir di pitching kita? Apa hal yang paling ingin mereka ingat pada saat kita ngomong call to action itu terakhirnya apa? Apa yang Anda ingin ingat tentang nama Anda, tentang apa yang kita lakukan, sampai apakah Anda ingin menutup dengan quote, saya percaya bahwa produk saya bisa merubah dunia, wow gitu ya, dan pernyataan-pernyataan penting. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi terus kepada audiens dan investor, ya. Dan jangan lupa organize, kalau ada positif ide-ide, dibikin chapter, dibacakan keras, dilatih skripnya, minta feedback, ya, karena biasanya kita kalau misalnya menulis naskah gitu ya, ini kata-kata kita atau kata-kata skrip, coba ngobrol sama teman, ini kata-katanya enjoy atau tidak, ini bahasa lisan atau tulisan, dan lantang coba ngomong di depan rekan kerja atau orang terpercaya. Bapak Ibu, tanyakan, apa yang udah keren saya omongin, apa yang nggak ngerti, ada saran-saran nggak, gitu ya. Dan tinjau lagi terus umpan balik dari expert kalau bisa lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa dibikin film 3 menitnya, kita pengen tampil sebaik-baiknya dari gestur, penampilan, ekspresi, dan kita pengen tampil yang terbaik. Intinya selamat mencoba, Bapak Ibu, dan saya yakin kalau mau berlatih, insya Allah kita akan tampil akan makin keren dari waktu ke waktu. Saya biasanya kalau presentasi ini ada video drakor startup. Jadi startup ini adalah drakor yang sempat ramai banget setahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya biasa membedah pitching Sodalmi atau startup CEO dari startup. Ini satu-satunya drakor yang saya tonton Bapak Ibu. Habis itu saya trauma karena setiap nunggu episodenya lama banget. Saya mending nunggu Naruto aja lah daripada drakor ya. So Bapak Ibu sekalian, kita izin membedah pitching dari Samsung Tech. Apa yang tadi di pitch deck itu disampaikan oleh Sodalmi dengan cara yang keren, dengan slide yang sangat keren, dengan waktu 3 menit ya. Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Boleh saya puter video drakor 3 menit Bapak Ibu nggak nyampe? Boleh Bapak Ibu? Halo, suaranya mana? Suaranya halo. Boleh. Oke ya. Ini saya bukan ngajak nonton drakor, tapi kita ambil pelajaran dari bagaimana dia bikin skrip, dimentori oleh mentornya Han Ji Pyong, Pak Han gitu ya. Di sini mungkin ada geng Han, ada geng ada Nam Dosan, ada Pak Han Ji Pyong gitu ya. Kalau saya geng Juanda aja gitu. So Bapak Ibu, saya minta kita nonton sebentar. Mereka membongkar pitch deck-nya jadi cerita yang keren. Ya, kita lihat bagaimana mereka membuat cerita storytelling yang tadi saya sampaikan menjadi 3 menit presentasi. Kita lihat videonya singkat saja. 미국의 우편 연구소의 실험에 따르면 아무리 일란성 쌍둥이라도 동일한 처럼 필적은 뇌의 지문이라고도 불리는 개인의 고유한 특성이죠. 때문에 필적은 은행, 검찰, 국과수, 국세청 등 다양한 기관에서 본인 확인의 수단으로 흔히 사용됩니다. 심지어 지금까지 중에 제일 잘하는 것 같은데? 하지만 사인이나 필적은 위조가 쉽다는 단점이 있죠. 위조의 비율은 8%에 달하지만 감정하는 전문 감정사의 인력은 아주 턱없이 부족합니다. 법원에 등록되어 있는 전문 감정사는 20여 명에 불과하죠. 만일 이 부족한 인력을 AI가 대신하면 어떨까? 수많은 위조 글씨와 진짜 글씨를 머신러닝으로 학습시키면 위조의 패턴을 찾아낼 수 있지 않을까? 우와! 오, 대박이다! 정한은행이 보유한 만장의 테스트셋으로 서명과 필체의 특성을 스스로 분석해 진위 여부를 판별한 결과
인식 정확도가 99.8%로 나타났습니다. 9.8%. 지난 3일 동안 이 숫자가 만들어지는 과정들을 지켜보면서 전 단 한숨도 잠을 잘 수가 없었습니다. 시작은 필적 감정이지만 이 기술로 뻗어나갈 무궁무진한 서비스들, 보안, 의료진단, 스마트 팩토리, 자율주행, 이 모든 것들을 가능하게 만들 삼산텍의 여정에 제가 함께 있다는 것이 너무나 벅찼거든요. 예, 저도요. 예. 이 설레는 여정의 시작이 바로 이 샌드박스가 되길 기대하겠습니다. 감사합니다. Bapak Ibu, kalau bedah pitchingnya dari awal, dia pakai simple statementnya seperti ini. Saya Sodalmi, CEO dari Samsante, perusahaan yang akan mengubah dunia dengan artificial intelligence. Dan di video drakornya kalau yang asli, itu ada interaksi dulu sebentar di awal. Ya, jadi interaksinya gini. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira kembar identik punya tanda tangan yang sama atau beda nih? Ada interaksi bentar beberapa detik, kata jurinya, sama ya? Enggak Bu, mereka beda. Nah, jadi ada interaksi sedikit nih ya, dia melibatkan audiens juga di awal, openingnya keren. Dia beri fakta pendukung. Riset menyatakan dari Amerika Serikat bahwa tanda tangan setiap orang pasti berbeda. Dan langsung tajam ke problemnya. Padahal bank menggunakan tanda tangan sebagai alat verifikasi. Tanda tangan gampang banget dipalsukan. Pempalsuannya hingga 8%. Ahli yang bisa menganalisanya hanya 20 orang. Slide-nya juga keren, sinkron, 8% muncul di belakang layarnya. Ya. Kemudian yang kelima, dia memberikan solusi dan demonstrasi. Bagaimana jika artificial intelligence mengisi kekurangan para ahli untuk membantu verifikasi. Tanda tangan asli, palsu bisa dipelajari oleh mesin. Lalu dia demonstrasi dengan cara yang aman, 10.000 tes Bang Jonghan bisa dicek dan akurasinya mencapai 99,8%. Dia kasih potensi. Teknologi verifikasi tanda tangan ini bukan hanya dipakai di bank, tapi bisa dipakai untuk industri lain seperti security, kesehatan, pabrik pintar, self-driving. Kemudian dia minta call to action-nya, saya harap Sandbox bisa jadi awal dari perjalanan ini. Dia minta pakai script dan minta feedback dari mentornya. Happy pitching Bapak Ibu. Waktu saya udah habis, karena waktu saya tinggal 3 menit lagi, saya pakai untuk Q&A. Kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin bisa 3 sampai 5 penanya ya Pak Juanda. Kita kasih kesempatan Pak Juanda ya. Siap. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Arjo. Ini memang Pak Arjo sangat luar biasa pertanyaannya out of the box gitu ya. Kalau dari Pak Arjo nih pertanyaannya, kalau dengan pitching malah membuat bisnis tidak laku, apakah ada alternatif? Nah, gimana? Mungkin pertanyaannya karena waktunya sempit, kita langsung gabung 3 aja, satu kloter 3 penanya gitu ya, supaya langsung bisa dijawab semuanya. Bapak Ibu mungkin bisa nanya langsung, ada yang mau nanya langsung, resen gitu ya, saya pengen interaksi langsung, mendampingi Pak Arjo. Nih Pak Arjo sudah ada di sini, mungkin Pak Arjo suaranya bisa ini nih, bisa dikeluarin nih suaranya. Halo Pak Arjo. Saya pengen dengar suara Pak Arjo malah. Ya. Yes, ada Bu Evelyn. Ada Landmark Indonesia juga. Ya, Bu Evelyn. Boleh. Pak Arjo dulu, Pak Arjo. Saya pengen dengar suara Pak Arjo dulu, mungkin sebelum Ibu Evelyn ya. Halo Pak Arjo, suaranya bisa keluar Pak Arjo? Dielaborasi sedikit nih. Oh, tidak bisa ramai. Pak Arjo ini di Amerika soalnya dia. Oh. Lagi ramai di Amerika. Ya sudah, saya ambil dulu Pak Arjo, tapi ini butuh elaborasi lebih jauh, tapi saya coba jawab. Lanjut yang kedua pertanyaannya silakan. Oke, Bu Evelyn silakan. Oke, malam Pak Arif. Saya baru join tadi agak late. Thank you banget, tapi cepat banget. Ternyata ada yang ngomongnya lebih cepat daripada saya, jadi teman-teman komplain deh ya. Oke, pertanyaan simpel aja Pak. Kalau misalnya ternyata kita pitching dan ternyata judges-nya itu nggak ngerti apa yang kita kerjain. Jurinya nggak ngerti apa yang kita kerjain gitu ya? Ya, karena kan field-nya kan banyak kan. Kalau saraf, apalagi kalau kita sering kali bentroknya dengan digital. Kalau tadi kan handwriting, kita dengan bank itu kan sesuatu yang umum kan. Tapi sometimes kan our field is not very common gitu. Tapi kita tahu bahwa kita bakal make something, terus judge-nya tuh nggak terlalu ngerti gitu. Terus kita harus gimana gitu untuk biar pitching tuh bisa direct. Karena kan kita nggak bisa pilih jurinya kita kan. Tapi kita bisa pilih cara kita berpitching kan. Thank you. Betul. Thank you Ibu Evelyn ya. Saya namanya Landmark nih. Oke. Satu orang lagi. Satu orang lagi ada Bapak Ibu yang mau nanya langsung? Biar satu kloter selesai. Nggak ada ya, langsung 2 aja ya Pak Juanda, kita langsung jawab ya. Oke. Izin menjawab Pak Arjo. Oke, kalau dengan pitching malah membuat bisnis tidak laku, apakah ada alternatif? Jadi kalau Pak Arjo perhatikan, tadi kalau Pak Arjo ikut dari awal gitu ya, kita melihat bahwa ada produk lifted yang tadi dipresentasikan. Ya. Apakah gara-gara dia pitching produknya jadi laku? Pada saat produknya dipermalukan, ditonton ratusan ribu orang, inilah yang bahaya Pak Arjo. Pada saat kita pitching, kemudian pitching kita ternyata nih
investor yang ngomong, Anda nih produknya gini, nggak worth it. Ini pasti ngaruh banget ke brand kita gitu ya. Dan sampai kemarin, beberapa bulan, videonya di take down oleh Sony Picture. Ya, jadi video ini hilang. Jadi saya nggak bisa muter video ini di YouTube. Tadi kan saya putar di YouTube, translate automatic gitu ya. Videonya hilang karena mungkin mempengaruhi produknya juga. Karena saya lihat beberapa produk lifted ini udah mulai dijual di beberapa pasar Asia Tenggara. Ya, artinya apa? Pitching itu memang ada dua sisi. Bisa laku, makin laku, atau bisa tidak laku karena investor langsung lihat celahnya. Langsung ngelihat foundernya ternyata utangnya banyak banget begitu digali. Ini founder udah berapa investmentnya? Berapa saham founder habis? Wah, makin nggak laku. Artinya apa Pak Arjo? Sebagai seorang founder, sebagai seorang inovator, sebagai seorang entrepreneur, menurut saya kita harus pintar-pintar di forum apa pitchingnya. Forum yang terbuka di YouTube ditonton banyak orang, atau approach aja. Paling aman memang dari venture capital yang ada adalah father capital. Itu yang paling aman. Kenapa? Karena father kita akan menjaga aib-aib kita. Ya, jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, kita lihat forumnya, kita lihat kondisinya, pitching ini meleverage produk kita atau jangan-jangan bisa bikin bisnis kita tidak laku. So, saran saya, pandai-pandai kita, pinter-pinter kita, di mana forumnya, sikonnya seperti apa, cocok untuk pitching atau tidak, dan pitchingnya tujuannya untuk apa. Dan kalau kita tujuannya keren, humble, membawanya asik, storytellingnya keren, kemungkinan pitching dimanapun akan bagus banget. Itu jawaban dari saya Pak Arjo ya. Jadi pertimbangkan di mana forumnya dan dengan siapa. Lagi di Amerika ya, luar biasa ini ya. Senang banget malam ini ada audiens dari berbagai macam lokasi ya. Mbak Evelyn bertanya mengenai, ini jurinya kagak ngerti kalimat-kalimat saya nih, taksonomi digital yang udah luas, sementara jurinya ini memang pendidikannya tinggi sih, doktor gitu ya, mungkin profesor, tapi bidangnya jauh banget, dia bidang perikanan gitu. Nah, di yang pertama kali di pitch deck yang saya sampaikan Mbak Evelyn adalah usahakan untuk apa? Untuk brainstorm your audience. Jadi di materi pertama di powerful pitching strategi, mungkin tadi Mbak Evelyn saya nggak tahu hadir atau tidak gitu ya. Di powerful pitching strategi yang pertama adalah brainstorm your audience. Artinya apa? Paling tidak ada profiling siapa audiensnya. Kira-kira mereka orang konservatif atau inovatif, teknis atau mereka orang cuan atau orang sosial. Mereka orang teoritis atau praktisi. Kenapa Mbak Evelyn? Karena pada saat ternyata investor kita itu ada orang yang memang nggak ngerti sama sekali digital, tapi ada yang tech savvy, ngerti banget digital, maka paling aman menurut saya Mbak Evelyn adalah yang tengah-tengah, bahasa yang tengah-tengah. Jangan terlalu hype banget sehingga yang investor yang jangan-jangan Bapak ini baik banget, cuma dia kolot banget gitu, sampai nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi jangan merendahkan juga orang-orang yang udah ahli banget di digital, jangan sampai ngerasa kamu merendahkan saya dengan bahasamu ya. Jadi memang ini kecerdasan pemilihan diksi Mbak Evelyn. Jadi pilihan diksi. Maksud aku ya. Boleh ini ya. Jadi sering kalinya tuh kita bukan yang merendahkan ya. Sometimes kita pakai bahasa manusia ya. Kalau pakai bahasa robot atau bahasa digital udah jelas nggak ada yang ngerti, nggak ada yang beli. Kalau tujuan exposure pun nggak dapat lah pokoknya. Tapi sometimes itu justru kebalik. Judges-nya itu yang seolah menjudge karena di luar dia gitu. Nah itu biasa mungkin ada agak nyambung juga tuh dengan pertanyaannya Pak Arjo tuh. Apakah misalnya kita udah tahu nih profiling just-nya tuh benar-benar jauh banget dari yang kita kerjain, apakah artinya kita stop untuk not pitching gitu? Atau kita justru menjadi sebuah challenge gitu maksud saya untuk kita keep pitching dengan profiling orang itu aja bisa terima gitu. Maksudnya kalau dari Pak Ari sendiri yang udah experience gitu. Ya, kalau saya dalam perjalanan hidup saya Mbak Evelyn, saya pitching kepada orang yang secara demand itu udah ada selalu. Jadi dia udah ketertarikan gitu dengan kita. Jadi itu akan membuat adanya chemistry yang muncul dan memang mereka ada rasa respect, ada rasa keingintahuan, itu memudahkan chemistry-nya terjadi. Apa yang terjadi kalau memang mereka nggak selera sama sekali, jauh banget bidangnya, kita juga mencoba untuk approach ke mereka dengan menyederhanakan bahasa, tapi nggak menjangkau juga. Nah ini nggak mudah, makanya kalau mungkin Pak Joana nanti bisa jelasin dari sisi bisnis ya, Mbak, bagaimana mungkin masih cold banget, udah warm sampai hot. Ya artinya apa Mbak Evelyn? Kalau udah cold banget gitu ya, cold itu berarti udah kelihatan dari energi, chemistry, feeling kita, ini kayaknya nggak ada niatnya deh. Kita pitch ke mereka, yang menurut saya itu potensinya akan sangat kecil. Dibanding yang udah hot banget, nanya, ayo kapan nih landmark, kita tunggu deh presentasi, kita nggak sabar nih ngelihat fitur-fiturnya, itu beda banget ngobrolnya, chemistry-nya, yang terjadi seperti apa. Jadi kalau udah ada niat, intention mereka pengen tahu, bahasanya itu bisa, mereka akan ada niat juga untuk klarifikasi, validasi, ada bahasa ambigu atau nggak ngerti mereka nanya gitu ya. Kalau udah nggak niat Mbak, udah sederhana pun, sederhana banget bahasanya, mereka tetap aja nggak ngerti gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi artinya apa? Profiling customer itu bukan hanya mengenal mereka, tapi secara emotional quotient, energi, aura tadi itu,
kayaknya feeling-feelingnya ini mereka pas deh. Mereka ini kayaknya seneng banget sama produk kita karena mereka memang social environment dan startup kita atau ide kita tentang sosial dan impact sosial. Jadi gitu Mbak. Ada memang orang kayak misalnya teman-teman saya sering banget kerjasama teman-teman Digital Amuba, Indigo Telkom atau MDI gitu ya. Mereka hanya selera dengan bisnis digital. Jadi nggak peduli tuh ada bisnis kopi yang viral, bisnis nggak peduli, pokoknya mereka nggak tertarik ilfil, mereka hanya mau digital tech. Udah. Ada beberapa memang orang yang senangnya kuliner gitu, ada yang senangnya sosial. Dan jadi Mbak Evelyn lihat dulu energinya kayak gimana nih. Ini mungkin kalau di dalam satu bahasa yang simpel, cari kolam yang tepat lah. Kalau nggak tepat ya udah mundur aja gitu maksudnya. Nggak harus tepat. Kalau masih kena pinggirannya dikit, masih ada rasa-rasa dikit. Boleh dicoba. Tapi jangan jauh banget ya. Kolamnya jangan jauh banget, nggak ada harapan gitu. Itu sih menurut saya Mbak Evelyn. Thank you. Thank you. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Setio nih ya. Investor yang bagus itu yang gimana? Ini nanyanya ke investor harusnya, bukan ke saya ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya punya perusahaan yang diinvest juga dan sahamnya hampir penuh diambil oleh investor dan orangnya baik banget gitu ya. Tapi buat saya memang yang bagus itu adalah yang sahamnya lebih besar kita buat saya ya. karena enak ngobrolnya. Kalau mereka udah lebih besar, kita ngobrolnya jadi sungken gitu ya. Udah merasa sungkan itu bahasa Inggrisnya sungken gitu. Artinya apa? Nah, itu nyambung sama Pak Arief tuh. Kadang sampai sekarang juga saya bingung kalau ada yang presentasi ke saya pakai bahasa anak Jaksel, ya kan? Iya Pak, anak sekarang emang nggak mengkondisikan bahwa audiensnya nggak ngerti bahasa Jaksel gitu ya. Buat saya nggak ada audiens yang sulit, yang ada adalah kitanya nggak fleksibel menyesuaikan gaya bahasa. Jakselnya kita jangan dibawa ke investor yang nggak suka anak Jaksel gitu ya. Jadi Jaktim aja, saya anak Jaktim, mungkin lebih senang karena mungkin lebih enak approach-nya. Artinya memang mungkin ada beberapa investor yang senang banget sama anak Jaksel, tapi nggak semua kolam seperti itu, kira-kira gitu ya. Maka sesuaikan gitu ya dengan gayanya, karena Pak Arief udah validasi nih. Saya nggak mau, saya presentasi kalau Jaksel saya nggak selera, kira-kira gitu. Nah, sekali lagi balik ke investor yang bagus. Buat saya investor yang bagus itu memang support kita, yang jadi partner kita. Makanya tadi father capital paling bagus. Kenapa? Karena father itu walaupun anaknya failed, dia akan coba untuk kebangkitin lagi dan ngasih mentoring dan coba anaknya bangkit lagi dan bisa berhasil di bisnis. Kalau venture capital ya saya rasa pastikan bisnis model kita, visi misi kita masih bisa berjalan dengan baik. Kalaupun diambil mereka, pastikan calling dari bisnis kita di awal tetap terjaga dan kita masih pengen melihat bisnis kita jadi legacy yang baik. Itu sih. Thank you banget. Waktunya habis atau masih ada nih Pak Juanda? Ya, ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Pak, ya. Mungkin terakhir Pak Setio nih. Pak Setio kayaknya udah unmute terus nih. Saya izin Pak Setio dong. Halo Pak Setio. Ya, halo Pak. Ya, silakan. Silakan. Father capital itu yang bagaimana, Pak? Kenapa, Pak? Father capital itu yang bagaimana? Father capital itu bapaknya yang ngasih modal, Pak Setio. Father capital, bapaknya punya modal, dibantuin modal, butuh berapa ratus juta, nah coba ya gitu. Tapi kamu bikin model, gitu maksudnya. Mungkin Pak Ari mau jadi bapaknya Pak Setio katanya. Tergantung pitchingnya Pak Setio, bisa storytelling nggak? Iya itu bercanda Pak Setio, bercanda. Cuma memang sekarang trennya lagi ke arah situ. Kalau bapaknya memang punya kekuatan modal, why not gitu, kita coba untuk pitching sama kita sendiri. Gitu Pak Setio, aman ya Pak? Thank you Pak, terima kasih. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Ini sebentar, saya ke Pak Johannes dulu. Cari orang lain solusinya. It's all about numbers, mau pitch bagus apapun. Kalau memang mereka nggak tertarik, maka nggak akan beli ide kita. Yes, Bapak Ibu. Dan ini ada faktor doa ya. Ketemu sama orang tepat itu ada faktor doa. Makanya sebelum pitching itu doa ke ibu dulu, minta doa ke bapak, ibu minta maaf banyak dosa, banyak salah, minta support, minta chemistry yang tepat. Sehingga masuk ke kolam yang paling hot, yang udah nunggu-nunggu kita tiba-tiba, dan chemistry-nya cocok banget sama kita. Itu faktor doa ibu jangan-jangan. So, Bapak Ibu sekalian, banyak faktor mempengaruhi keberhasilan pitching kita. Bukan hanya teknik pitching 3 menit sekali lagi, ada storytelling, ada humble, ada energi, ada chemistry, timing yang tepat. Makanya tadi waktu saya sharing deal making tadi Bapak Ibu, Mbak Evelyn ya, bukan pitchingnya, tapi cara kita approach juga dipertimbangkan nih, cara kita akrabnya gimana, kemudian cara kita listeningnya, mencatat poin penting. Pitching itu sangat-sangat singkat. Dikit aja. Saya masih ingat Mas Ahmad Zaki itu nggak pakai pitching, dia duduk aja di restoran ya, terus dia bilang, iya Pak, bisa saya di Kaskus ini lagi sulit banget Pak, soalnya dipersulit, kita laku terus tiba-tiba orang Jepangnya ngomong,
oh kamu bisnis commerce ya, keren ya. Saya funding deh, kita coba dari kos-kosan jadi unicorn gitu ya. So Bapak Ibu sekalian, pada saat chemistry udah kebentuk, udah dipercaya, orangnya senang sama kita, di bisnis beberapa kali udah asik banget, dan kita cerita ide kita, konsep kita, jangan-jangan dia siap jadi funding, ngasih funding besar buat kita. Bukan father kita sih, tapi father of business kali ya, yang bisa support kita kapanpun. Mas Juanda, saya izin ini Pak Juanda, karena besok pagi ada flight pagi, izin minta maaf sekali, mungkin nggak bisa terlalu malam, ya. Saya minta maaf karena mungkin ini kesempatan pertama di iCommunity, mudah-mudahan ada kesempatan kedua, ketiga, karena materinya belum selesai. Tapi nanti kalau memang pengen materinya, saya kirimkan ke Pak Juanda aja PDF-nya, silakan dibagi kepada yang mau ya Pak Juanda ya. Siap, nanti kita bikin bersambung. Itu kan berarti tadi ada 4 bagian ya, baru dijelaskan 1. Berarti masih ada 3 lagi yang belum. Jadi kita bikin 1 bulan sekali. Ya, dan Pak, izin tanya Pak Ari. masih pertanyaan terakhir ya, silakan Pak. Ya. Gimana kita sebagai presenter itu tahu bahwa ini gagal gitu, pitching kita itu gagal. Misalnya kita udah coba gini, ya mungkin body language yang kita presentasi itu ada bahasa tubuhnya atau apa gitu. Itu kita tahu ini pitching kita sukses atau gagal di mana Pak? Masih. Oke. Pak Yan, terima kasih banyak Pak Yan. Ini pertanyaan terakhir nih, ini masalah lagi-lagi energi dan aura yang dibahas di foto pertama ya. Jadi kalau pitching itu Bapak Ibu, ada ciri-cirinya. Menurut saya setiap saya pitching, tiap hari ketemu orang, interaksi, nawarin project, itu ada bahasa tubuh yang ciri khasnya keluar tuh Bapak Ibu ya. Di akhir pitching itu biasanya wajahnya itu sumringah ya. Iya, terima kasih. Iya, Pak Juanda, thank you banget ya Pak Juanda. Ada wajah sumringah yang muncul di akhir obrolan pitching itu. Dan itu pun belum tentu deal, karena setelah sumringah, artinya mereka udah hot, harganya cocok atau tidak. Jadi belum tentu ini ya, belum tentu deal pada saat sumringah. Itu ada faktor berikutnya, yaitu harganya masuk ke range mereka atau budget mereka atau tidak. Nah ini Pak Yan, yang jadi PR nih Pak Yan, apakah produk kita bisa menyesuaikan? Kalau Pak Yan itu sangat bisa cepat bangun chemistry sama orang, sampai Pak Yan tuh bisa bangun trust sama orang, sampai orang itu sama Pak Yan tuh enjoy banget, Pak Yan bisa sampai ngomong gini nih Pak Yan, Bu, budget Ibu kira-kira gimana nih Bu? Longgar banget, besar banget, atau emang lagi dikit banget, atau memang ya lagi cost down, efisiensi banget, atau gimana? Kalau Pak Yan udah akrab banget tuh mereka sampai ngomong gitu Pak Yan. Pak Yan, jujur aja nih kita proyeknya longgar dikit, kita cuma punya 300 juta nih Pak Yan. Sampai keucap gitu, Pak Yan langsung bisa ngukur kan, oh 300 juta berarti proyek yang bisa saya berikan itu kira-kira skalanya begini, ekspektasinya sesuai, ini masuk, paling saya akan upgrade dikit ke 330 supaya deal di 300 juta. Kira-kira gitu Pak Yan. Jadi pitching ini baru salah satunya aja, kemampuan kita membongkar keterbukaan mereka sampai mereka cerita budgetnya, keluhan mereka, ini another things. Dan kalau Pak Yan bisa sampai membongkar celah itu Pak Yan, itu akan membuat Pak Yan nanti mudah pada saat negosiasi mereka gitu, sampai ketemu titik tengahnya. Dan itu bukan di pitching Pak, itu masuknya ke deal making yang akhir tadi Pak, yang saya jelasin. Kemampuan akrab banget sama orang, kemampuan orang terbuka banget gitu ya. Ini di sini Pak, ngatur-ngatur story, humble banget, listeningnya, dealnya karena udah dibuka semua Pak, sampai budgetnya di sini ketahuan Pak. Nah ini makanya butuh tadi ketulusan, pengen bantu, nanya mereka ngerasa deket sama kita dan terbuka sama kita. Mungkin itu kali Pak Yan. Pak Yan, halo Pak Yan, menjawab Pak Yan. Suara Pak Yan ini karismatik sekali. Halo Pak Yan. Iya Pak Ari. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi gali dulu gitu ya. Ya oke Pak. Betul Pak. Setulus mungkin nanya tujuannya bukan untuk bongkar-bongkar, bukan untuk menjelekkan, atau memang benar-benar nanya budgetnya gimana Bu kira-kira. Dalam funding ini kira-kira investmentnya berapa yang diharapkan. Nah itu apabila Bapak berhasil membongkar sampai situ nanti enak Pak pada saat penawaran dan negosiasi. Sekian Pak Juanda, terima kasih. Selamat berlatih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilatih terus. Saya tutup dengan dua quotes. Yang pertama, there is no second first impression. Berikan impresi terbaik dimanapun. It's showtime. Every business is showtime. Yang kedua adalah Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang punya 1 jurus tapi dilatih ribuan kali daripada orang punya ribuan jurus tapi jurusnya nggak pernah dilatih, kira-kira gitu ya. Ini guru kita Pak Juanda sama-sama sering ngasih quotes Bruce Lee ini. Jadi Bapak Ibu, pitching sekali gagal, coba lagi, pertajam lagi. Dan bukan hanya pitchingnya, approach-nya, cara ngobrolnya, cara berpenampilannya, sampai cara closing-nya. Semua adalah proses, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari pertemuan malam hari ini. Saya Ari Budi Utama mengucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Pak Juanda, thank you. Oke, thank you Mas Ari. Ya sebelum Mas Ari undur diri, kita
sama-sama buka mic-nya ya, sama-sama kita ucapkan terima kasih Mas Ari atas sharing-nya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Pak Ari. Banyak sayang, terima kasih. Thank you, thank Thank you. you, Pak. Izin share nomor saya di WhatsApp di ini ya, di kolom Zoom ya. Saya ini nomor Siap. handphone saya, bisa dihubungi langsung direct. Kita sudah jadi learning partner. 081328000757 atas nama Ari. Thank you Pak Juanda. Oke, siap. Nah, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, izinkan saya 5 menit untuk menyampaikan pengumuman. Ya, ada beberapa pengumuman yang teman-teman bisa dapatkan sebentar ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi dengan bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity. Pertama, ini adalah valuable community. Yang kedua adalah quality leads. Dan yang ketiga adalah low cost. Valuable community, teman-teman akan memiliki akses untuk networking, akses untuk learning, dan akses untuk contributing. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, lead reseller baru, ataupun leads customer retention. Low cost, di sini teman-teman tidak ada biaya iklan, karena kita bekerja dari word of mouth, dari mulut ke mulut, saling mereferensikan, dan akan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill seperti pada malam hari ini. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 kegiatan yang teman-teman bisa ikuti di iCommunity, dan kebanyakan kegiatan kita adalah gratis. Ya, yang pertama adalah iCommunity Level Up Club, seperti pada malam hari ini. Ini adalah event mingguan untuk saling belajar, ya, untuk belajar, ya, dan teman-teman bisa ikutin book jadwal setiap hari Kamis 19.30, ya, setiap hari Kamis 19.30 teman-teman bisa gunakan link yang sama terus-menerus, ya. Terus juga setelah itu ada iCommunity Business Matching, ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal, dan ini biasa diikuti hanya 10-15 peserta saja. Kemudian ada one-on-one meeting, ya. Jadi ada one-on-one meeting di mana teman-teman bisa saling kenalan dengan sesama member di iCommunity. Kemudian ada refer a business. Jadi kita sesama member saling mereferensikan bisnis member lainnya, serta ada iCommunity Company Visit dan iCommunity Business Summit. Nah, ini acaranya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikuti nih, ya, kalau tadi Mas Ari bilang saya digital marketer, nah ini saya terbiasa membuat sebuah funnel, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ikutin funnel ini aja nih, jadi teman-teman hari ini sudah mengikuti ILC, iCommunity Level Up Club, maka ikuti lagi event berikutnya, yaitu adalah event business matching. Ya, jadi event business matching ini adalah sarana buat teman-teman untuk saling berkenalan tuh. Nanti di dalam business meeting juga ada yang namanya 1 minute pitch untuk memperkenalkan bisnis teman-teman. Dan itu juga gratis teman-teman eventnya. Ya. Terus juga nanti ada iCommunity one-on-one meeting serta iCommunity refer a business. Saya percaya kalau kita sudah saling kenal, akan sangat mudah sekali saling mereferensikan bisnisnya. Kalau tadi Mas Ari bilang ada cold, warm, dan hot, tentu saja saya tidak akan mereferensikan bisnis teman-teman ke cold market. Tapi yang pasti yang saya referensikan adalah ke hot market, seperti itu. Ya, sehingga profit kita juga pasti akan cring gitu ya, sesuai dengan gambarnya gitu. Dan ini prosesnya Anda bisa ikutin terus-menerus. Nah, untuk minggu depan ya, tadi udah banyak pertanyaan gimana caranya supaya bisa presentasi yang baik.
Minggu depan kita belajar bagaimana new normal communication habits ya bersama Pak Doni De Kaiser. Beliau adalah founder dari Communicating dan ketua IPSA, Indonesian Professional Speaker Association. Nah, kita akan belajar public speaking. Kalau tadi belajarnya pitching, minggu depan kita belajar public speaking-nya seperti apa sih untuk berkomunikasinya ya. Masih menggunakan link yang sama buat teman-teman yang sudah mendaftar di link, nggak usah mendaftar ulang karena udah terdaftar, jadi nggak usah daftar ulang. Selalu gunakan pakai link Zoom yang sama dengan yang hari ini ya. Jadi udah booking tuh sampai tahun depan ya, kita pakai link yang sama. Dan untuk mengikuti business matching silakan ikuti gratis ya. Besok ada saya yang akan menjadi host. Hari Selasa ada Bu Evelyn nih yang akan menjadi host ya. Boleh pilih, ikut aja gratis. Caranya tinggal ke iCommunity.id, terus klik cari meeting, kemudian klik aja join meetingnya ya. Nah, ini contohnya ketika kita mengadakan business matching seperti ini, teman. Ini one-on-one meeting. Dan tidak lupa juga untuk follow Instagram kita di iCommunity Official untuk mengetahui sharing-sharing mengenai konten-konten kita, ilmu-ilmu bisnis yang kita sharingkan, dan juga untuk mendapatkan jadwal-jadwal kegiatan tentang iCommunity. Serta jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita. Ya, ini gratis semua teman-teman ya. Dan thank you sudah hadir pada malam hari ini, dan sekali lagi thank you Mas Ari sudah sharing yang sangat luar biasa dahsyat, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, bye bye. Bye bye, terima Thank kasih you, Pak pamit Ari. ya semuanya. Thank you. Thank you semua. Besok pergi jalan kemana Mas Ari? Oh, udah langsung jalan. Oke, bye-bye semua. Saya akan end room dalam 3, 2, 1. Bye-bye semua.